At this rate sih gue nggak percaya Indonesia bakal emas 2045 sih. Beneran? Masih banyak yang gajinya itu di bawah 2,5 juta. Habis judol depresi. Depresi nggak punya duit pinjol judol. Mau ngapain? Yang nggak boleh itu ketika kita pinjol masukin ke judol. itu kebodohan maksimal. Pinjol untuk kripto. Setuju nggak kok? Finance is a habitual game. It's a psychological game. It's not a finance game. It's not a numbers game. Oh, beli saham US nggak nasionalis, enggak. You're looking out for yourself. Selamat datang di Peluang Inspire episode 14 bareng aku Samuel Chris dan bintang tamu kita yang banyak di cancel oleh masyarakat saat ini ya. Ko Remoncin. Tepuk tangan Halo semuanya. Ya, jadi kita lagi ada di studio Peluang sekarang. Ini memang vibes-nya keren banget ya. High rise building ya. Iya. Mantap. Dan topik hari ini juga agak-agak mendebarkan nih kok. Karena topik kita hari ini tentang Indonesia cemas. Ini kita ngomong-ngomong Indonesia cemas ini kan karena banyak banget orang mengatakan 2045 Indonesia emas. Nah itu kita beneran harus ke situ sih kok. Jangan sampai Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas nih. At this rate sih gue nggak percaya Indonesia bakal emas 2045 sih. Beneran? Gue nggak percaya sih. Ya walaupun data-datanya juga udah ada di aku sih kok tentang pengangguran yang 10 juta Gen Z yang pengangguran, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan gitu, semuanya masih jelek. Benar. Ya, kalau gitu kita bisa bahas mulai dari pengangguran dulu nih kok. Gimana melihat data yang dikatakan oleh Menaker di sini bahwa ada 10 juta Gen Z yang sekarang itu pengangguran. Emang susah itu mencari kerja sekarang? Sebenarnya kategorinya bukan pengangguran tapi NEET. NEET itu yang nggak ngajar edukasi atau nggak ngajar pekerjaan specifically di industri formal. Itu sebenarnya salahnya Gen Z satu, ya. Kedua salahnya pemerintah. Ada dua-duanya salah. Oh, gimana tuh? Iya. Pertama yang salahnya Gen Z dulu. Gen Z sekarang emang agak... Soalnya lu kalau bilang Gen Z, lu nggak bisa Gen Z kayak kita gitu misalnya. Yang di metropolitan, urban area, dan lain-lain. Lu harus ngomong Gen Z yang representasi ke seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Itu yang berada di desa-desa dan lain-lain kayak gitu. Kalau kita misalnya bilang kayak Gen Z kok nggak bisa dapat kerja, ya lu upskilling, lu belajar gini-gini. Nanti tinggal daftar di kerjaan di industri formal atau informal. Misalnya lu sebagai kayak content creator gitu. Itu masih kebuka di metropolitan. Tapi kalau lu ngomongin second to third tier city ya di desa-desa kayak gitu, mereka mau nggak mau harus masuk ke informal karena sektor formal itu nggak bisa nyerap kerjaan. Itu kalau salah pemerintahnya gitu loh. Karena setiap pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia, sektor formal tuh nggak bisa bikin lapangan pekerjaan baru. Jadi itu salah dari merekanya, tapi dari Gen Z sendiri karena lu Gen Z ya? Ya, harusnya. Tahun berapa sih Gen Z itu? Gen Z itu dari potongannya 97 setahu gua. Oh iya, Gen Z ya kan? Gen Z. Nah, Gen Z itu generasi yang paling digital native. Dari OE itu langsung udah ke-expose sama segala macam informasi gitu. Karena banyaknya informasi, lo tuh ngalamin yang namanya paradox of choice. Dengan banyaknya informasi, banyak pilihan, nggak bikin lo tuh makin keren. Karena banyak pilihan itu bikin lo kayak kesannya ikutan FOMO-FOMOan, lo nggak punya prinsip yang lo pegang sendiri gitu. Jadi lo gampang ikut arus gitu loh. Apalagi kalau lo misalnya daftar kerja, pilih-pilih gitu. Gue pernah di interview, waktu itu gue di TV kan juga ditanya, gimana pengalaman sama Gen Z? Gue nanya-nanya gitu. Ada pertanyaan terakhir nggak sebelum kita akhiri interview ini? Terus dia bilang, oh iya, kantornya ada meja pingpong nggak? Wah, kesel nggak lo? Gue sih kesel, tapi kebetulan peluang ada meja pingpong, tadi gue habis main gitu. Nah itu emang harus dari dua sisi yang dibenerin. Gen Z harus mulai bangun mentalitas jangan kayak tempe. Satu, dua, pemerintah tolonglah benahi lapangan pekerjaan, especially di sektor formal. Gitu. Tapi kalau kita ngomong lapangan pekerjaan pun, masih banyak yang gajinya itu di bawah 2,5 juta. Nih, 56% loh memperoleh penghasilan di bawah 2,5 juta. Ya karena mereka mau nggak mau itu kalau misalnya kayak gitu kan kita udah sistem ada UMR gitu loh, which selalu di-enforce kalau misalnya di sektor formal lu udah kerja di perusahaan yang rapih lah governance-nya gitu, operasional rapih. Tapi kalau misalnya yang di bawah-bawah sana itu pasti sektor informal. Kalau lu ngomong kayak warung-warung atau misalnya kayak UMKM kecil-kecil gituan gitu atau sebagai content creator atau sebagai freelance gitu, itu sektor informal semua. Nggak ada standarnya. Ya karena supply demand itu nggak ketemu. Pertama, Indonesia tuh sekarang lagi di tahap globalisasi. Itu penting. Kita udah nggak dilihat sebagai negara yang cuma fokus di domestik gitu loh. Sekarang perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia gitu, mereka demand-nya tuh skill yang lebih tinggi. Lu nggak ngerti digital, lu nggak bisa masuk. Lu nggak ngerti tentang ABC, lu nggak bisa masuk. Sedangkan kalau lu lihat Gen Z keseluruhan di Indonesia, mereka tuh masih kategorinya low skill. Sosmed aja belum tentu bisa gitu misalnya. E-commerce belum tentu bisa. Pakai Excel dan lain-lain itu belum tentu bisa gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus menyerap lapangan pekerjaan yang gajinya kecil, just survive. Salah siapa kalau menurut gua pemerintah. Gitu. Karena memang sorry ya, masih awal. Tapi setuju banget sih, karena beberapa orang yang aku ketemu termasuk misalnya dia udah desainer baju nih. Pas ketemu sama aku bilang, ayo gunakanlah sosmedmu. Gimana mau dapat klien kalau misalnya sosmednya aja di lock, di private gitu kan? Benar. Tapi dia bilang kayak emang bisa ya
masih banyak yang tadi Koko bilang kan dia belum ngerti tentang sosmed. Kalau misalnya ya aku terpikir ya 2,5 juta per bulan hidup di Jakarta gimana bisa? Udah pasti nggak di hidup Jakarta itu? sih. Kalau di Jakarta paling kayak di tur gue nebeng di apart gue nggak bayar, makan dibayarin gitu, ya nggak? Di ruang tamu ya, di ruang tamu tinggalnya gitu ya. Di ruang tamu tinggalnya Untuk gitu. bisa survive. Nah. Nah, dengan semua apa namanya kekurangan-kekurangan inilah gajinya rendah, inflasi pun udah lebih tinggi daripada gaji mereka. Udah pasti. Dan kalau kita lihat sekarang, banyaknya akses ke pinjol-pinjol ini Wah. yang lebih mudah, yang maksudnya hanya sekedar foto KTP, ya nggak sih? Jujur aja nggak pernah pinjol, jadi nggak tahu nih gimana semudah itu. Gimana sih kok maksudnya orang kalau mau pinjol tuh zaman sekarang emang semudah itu? Semudah itu. Bahkan tunggu sorry ya, kita lihat banner-banner aja itu legal loh diiklankan di. Lo jangan kan banner, ini dia beberapa sosmed, kalau ads lo terima gini, wah aku kesel. Satu tekan, aku dapat 20 juta. Gimana caranya nggak Gen Z milenial yang edukasinya rendah tuh mereka kemakan? Bener-bener. Itu memang mereka agak ngehe sih menurut gua sih. Bikin ads kayak gitu udah tahu yang edukasi rendah tuh, wih gila dapat 20 juta gratis, tahu-tahu tok bayar nggak utang lo. Kesel nggak? Kesel. Dan sampai diteleponin loh sekarang strategi Diteleponin, diketokin, diancem, dinalan gitu. Ujung-ujungnya habis itu gimana? Oke, nggak bisa dapat pinjol, nggak bisa bayar hutang. Peruntungannya di mana? Kalau mau cari kerja susah, kalau misalnya skillnya belum tinggi, judol. Jadi putarannya kayak gitu ya. Habis judol depresi. Depresi nggak punya duit pinjol judol. Ya, mau ngapain? Iya. Akhirnya gali lubang tutup lubang ya. Gali lubang tutup lubang. Solusi yang bener yang nomor satu, mindsetnya dibenerin dulu. Kan genset kan semuanya kan. Lu upskilling sama reskilling. Kalau lu nggak bisa cari kerjaan di Indonesia, lu cari kerjaan di luar. Oh, gitu. Jika ekonomi gimana? Maksudnya apakah semudah itu memang? Loh, adek gua lulusan DKV gitu ya. Dia daftar kerja di Indonesia gaji tuh di bawah 10 juta semua gitu. Terus akhirnya dia masuk ke market niche gitu ya. Dia kan agak suka anime dan lain-lain gitu kan. Dia dalam 3 bulan pertama buka account di beberapa gig platform di luar negeri 40 juta sebulan langsung. Dari 3 itu? Dari itu apa dari satu platform doang nih tawarannya dia? Dari semuanya. Oh. 40 juta. Terus iseng-iseng bikin cover, taruh di Spotify yang mana 10-20 juta sebulan pasif. Bayangin ya. Yang gitu-gitu. Maksudnya cover apa nih? Cover nyanyi? Iya, ada gue bisa nyanyi. Tapi dia nggak mau gue spill. Tapi ya gitu. Loh, cover di Spotify itu bisa dapat duit juga? Bisa dapat duit lah. Kan gue juga ada lagu di Spotify, tapi receh gue. Bisa dapat duit. Nah, gitu-gitu tuh lu harus kayak mulai sadar opportunity itu ada di mana-mana. Betul. Kalau lu bergantung cuma yang di depan mata, lihat ada lapangan pekerjaan, kerja di sini. Enggak, di luar negeri tuh banyak. Di luar negeri tuh nyari mid skill labor atau nggak high skill labor. Mereka tuh bayarnya pakai USD, bayarnya pakai SGD gitu kan. Bagi mereka tuh bayar $500 buat project tuh kecil. Nah, bagi kita udah lumayan kan di rupiah. Bagi kita bikin logo 500.000. Gitu contohnya. I see. Nah, tapi aku mau mundur dikit lagi kok, membahas masalah apa namanya pinjol ini tadi. Maksudnya seberapa berbahaya itu pinjol? Kalau misalnya orangnya pinjol untuk sesuatu yang produktif, diperbolehkan nggak? Gini, kalau misalnya financial literacy-nya bagus, dia bisa financial management, bisa bayar interest sesuai dengan tepat waktu, dia bisa prediksi income dia bisa balikin baik kapan, oke, untuk keperluan produktif, gitu. Tapi kalau dibandingin sama bank, tetap pinjol juga oke juga menurut kau? Sebenarnya pinjol itu nggak boleh demonize juga, nggak boleh. Pinjaman, intinya kan pinjol itu apa? Pinjaman online. Oke. Bener kan? Even bank-bank juga sekarang ada pinjaman online. Iya. Iya kan? Nah, jangan salahin kendaraannya. Salahin supirnya. Ada beberapa supir-supir pinjol itu tuh yang nggak bertanggung jawab. Pertama, cek legal atau enggak. Legal atau enggak nih? Kalau nggak legal, lu buang-buang jauh-jauh. Tapi kan bisa legal kan? Ojek kan banyak juga. Emang banyak, emang. Nggak semua pinjol itu jelek loh. Ini gue buka-bukaan. Oke. Pinjol yang bertanggung jawab, yang comply semua regulasi, terus ditujukan untuk productive loan, bukan konsumtif, itu bisa bagus. Karena itu lebih ngasih financial, ini namanya kan inclusivity kan. Gimana cara bikin, soalnya selain dari literacy, untuk bikin financial infrastrukturnya merata di Indonesia, mau nggak mau harus digital. Mau nggak mau semuanya harus online. Itu bikin kayak desa-desa di second third itu mereka ngerasa inklusif. Mereka bisa dapat akses perbankan, mereka bisa dapat akses pinjaman dan lain-lain. Itu penting. Pinjol itu nggak jelek. Nggak selamanya buruk ya kan? Nggak selamanya buruk. Selama orang yang pakai kendaraan itu, kalau misalnya orang nggak punya SIM, nggak bisa nyetir, mabuk terus nyetir mobilnya gitu, nah, misalnya. itu yang berbahaya kan? Salah mobilnya nggak? Enggak. Betul. Salah supirnya. Betul. Gitu. Tapi kalau dari rate-nya, bunganya, apakah bunga pinjol lebih tinggi daripada bunga bank sebenarnya? Generally lebih tinggi, udah pasti gitu. Makanya balik lagi kalau financial literacy-nya udah oke, dia udah ngerti gimana cara bikin hitungannya, nggak apa-apa. Ini kontroversi, tapi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika kita pinjol, masukin ke judol. Itu dua kombinasi yang mematikan ya kok. Itu kebodohan maksimal.
menurut gua. Karena ya sekarang kita senggol dikit di bagian judulnya dulu nih kok. Itu berarti kalau judul itu algoritmanya udah diset kan? Supaya ini Nggak kita bisa menang. ngomongin basic banget nih. Judul itu sebenarnya nggak bisa menang. Pasti udah. Berdasarkan statistik itu udah nggak mungkin menang gitu. Kalau misalnya karena ya apalagi yang dibilang initial TU, tahu tuh siapa tuh. Nah, judul tuh nggak mungkin menang. The best way to win in judul is to not play. Wow. Kalau lu masih ngerasa peruntungan lu bisa menang di judul untuk mencari uang, lu udah kalah. Tapi gini, kenapa gambling itu di seluruh dunia itu ada beberapa yang dilegalkan? Oh iya. Gitu loh. Tapi lu harus ngerti kenapa gambling di luar dilegalkan? Karena sebenarnya itu bisa menjadi devisa atau kayak pertumbuhan perekonomian yang bagus. Itu benar. Dan dulu Jakarta pernah sempat consider untuk ngelegalin gambling, tapi mereka sadar orang yang gambling itu pasti lose money. Jadi kalau misalnya lu ke Singapura, lu ke Macau, lu kemana gitu, tempat-tempat gambling, itu orang lokal disusahin. Orang lokal disusahin emang ditargetin untuk turis atau orang-orang yang udah tahu ke sana untuk entertainment. Karena motifnya orang judol itu ada macam-macam, untuk entertainment, untuk kayak cari duit. Kalau motifnya untuk cari duit lu udah kalah. Gitu. Ini di luar faktor agama dan lain-lainnya ya. Itu nilai-nilai masing-masing ya. Betul. Gitu. Jadi judi itu sangat amat instrumen yang buruk untuk kalau lu mikirnya mau make money. Apalagi lu pakai duitnya dari pinjaman. Ini bisa terjadi karena adanya pemikiran-pemikiran instangensi di sekarang yang kayak pengen cepet kaya, melihat sosial media orang-orang naik mobil mahal gitu-gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kok pinjol untuk kripto, setuju nggak kok? Enggak. Tetap nggak? Enggak, pinjol untuk saham, pinjol untuk investasi, pinjol untuk apapun itu enggak. Rumusnya investasi itu harus selalu pakai uang dingin. Kalau dipikirnya, tapi kan returnnya Bitcoin kan setiap tahun naik berapa? Gini itu bos, kan mengalahkan itu. kalau lu minjem, kalau lu pinjol, satu hal yang pasti, lu harus balikin duitnya. Betul. Kalau lu invest, ada nggak kepastian dia pasti cuan? Belum tentu lah. Ya udah, ngapain nyampurin sesuatu yang udah pasti lu harus balikin ke instrumen yang tidak pasti? I see. Jadi nggak match. Kalau tiba-tiba dia rugi, dia harus balikin principal plus interestnya. Dia rugi di sini, diketok. Woi, balikin duit gue gitu. Kesel juga kan? Nggak bisa. Jadi lo investasi itu harus pakai uang dingin. Terlepas dari mau dia risknya medium, high, low, tetap uang dingin ya? Uang dingin. Oke. Nah, itu aturannya gue. Ini kok, ada lagi aku mau bacain data di sini. Ternyata negara itu rugi sampai 327 triliun. Dan mereka ini dipakainya itu untuk judol ternyata. Itu gimana caranya biar Indonesia itu bisa terlepas dari kondisi darurat ini? Pokoknya dibenerin. Solve-nya apa? Nge-ban VPN. Nah, ya kan? Iya. Terus passwordnya kemarin admin 123 kan komitinya. Terus PDN nggak di backup. Terus pakai Windows Defender. Udah itu dulu deh. Karena menurut gue harusnya pemberantasan judol itu harus mainnya di udara, digital level. Kalau lu bisa beresin dari digital level, tim lu kuat nih dari cyber security, forensik, dari gimana cara bikin tim yang kuat untuk defense-nya, harusnya itu nggak terjadi. Atau nggak kecuali ada kong kali kong di belakang sama inisial tuh. Ya kan? Yang anak-anak kebanyakan Indonesia kalau lu lihat orang-orang yang kerja di Kamboja, berapa persen itu sebenarnya illegal immigrant. Kenapa ya? Mereka ditaruhnya di judol. Mereka sedalam itu operationsnya sampai mereka udah punya divisi khusus yaitu namanya pinjam-pinjam rekening. Karena kan mereka harus diversify, mereka harus money flow-nya tuh nggak kelihatan kayak di satu tempat ini buat judol gitu. Sampai gue misalnya, lo orang yang bodoh misalnya di desa nih, ya kan nggak ngerti apa-apa, gue beli deh rekening lo harganya 10 juta, lo mau nggak? Pasti mau. Pakai KTP lu, pakai rekening lu, tapi dipakai buat perputaran duit judol, gitu. Website gitu, lu nggak perlu susah cari kayak misalnya pakai IP dan lain-lain, lu Google langsung ketemu gitu. Masa itu nggak bisa diberesin sama ini? Oh, berarti pemerintah yang harus ngejaga harus, dulu itu sebelum ke masyarakat. Itu pertanggungjawabannya pemerintah. Oh. Itu pertanggungjawabannya, gini, prinsip gue soal leadership, apapun yang salah di bawah, di atas, di kiri, di atas, di organisasi lu, itu salah lu sebagai leader. Step 2-nya yang bisa kita lakukan ya, kita ya ini, podcast kayak gini, financial literacy, kita harus punya pertanggungjawaban untuk ngedukasi masyarakat. Ya udah, itu paling penting. Lalu udah tahu, misalnya judul itu kebodohan, ya, udah tahu pinjol itu nggak boleh dipakai ke hal-hal yang sifatnya tidak pasti, ya, sebisa mungkin ya edukasi terus gitu. Jadi semoga kita yang nonton banyak lah ya dari sini. Kok aku belum cukup puas nih dengan jawaban Koko tentang pinjol itu tadi. Jadi pinjol ini gimana buat orang-orang yang gimana? Apa kita bilang di generasi sandwich yang benar-benar butuh duit banget, yang terpaksa banget nih kok. Dia harus buat hidup, dia gajinya nggak cukup, harus hidupi keluarga. Itu menurut Koko gimana kalau dia terpaksa harus pinjol?
sandwich generation itu problem yang lebih gede dibanding yang semua orang kali pikir gitu loh. Karena gini, di satu sisi, oke gue ngerti dogmanya adalah lu harus berbakti kepada orang tua, lu harus kayak bayarin mereka dan lain-lain gitu. Itu bagus, itu fine. Tapi kalau lu tiba-tiba bangun menjadi generasi yang mengexpect gitu loh, mengexpect anak lu untuk menghidupi lu, sebenarnya gue kurang setuju gitu loh. Walaupun ya to each their own, mereka ada nilai-nilai agama, mereka ada nilai-nilai apa gitu misalnya. Tapi realitanya kayak gini, pas lu ngomong tentang sandwich generation, yang bikin mereka susah untuk naik dari lower class ke middle class ke upper class itu biasanya liability. Kebanyakan orang kalau ngomong tentang personal finance, jauhi yang namanya liability. Kalau misalnya hutang atau misalnya yang sifatnya konsumtif ya, lo cicilan mobil dan lain-lain, liability itu sangat bisa menghambat lu untuk financial planning, plus bisa jadi bikin lu susah untuk dapetin active income. Karena setiap uang yang lu bayar untuk liability itu loss opportunity untuk lu invest di misalnya di skill lu, loss opportunity itu buat lu invest di stocks, invest di bonds gitu misalnya. Jadi kalau misalnya lu lahir udah langsung dikasih nih liabilitas lu, lu kerja lu langsung butuh hidupin gua sebagai orang tua gitu misalnya, bikin mereka susah maju. Itu satu. Kedua, situasi ekonomi sekarang kita sebagai Gen Z sama milenial, kita tuh kayaknya, dan ini ada data terakhirnya ya, kita bakal jadi kontributor sandwich generation yang lebih gede lagi ke depannya. Kenapa? Soalnya kita nggak ngebangun financial habit yang bagus. Gen Z yang serba semuanya informasi, ke influence, gue nggak usah invest ini, gue apa, semuanya kan itu bikin kita nanti ujung-ujungnya pas kita udah menjadi parents, uang tuh FIFO, first in first out. Masuk keluar gitu. Pas mereka udah nggak produktif, udah nggak kerja, ujung-ujungnya harus dihidupin sama anaknya. Jadi itulah paling basicnya kayak kalau misalnya mau belajar tentang suatu, at least piramida keuangan dulu. At least siapin sampai lu punya tujuan investasi, lu punya instrumen investasi yang lu udah set itu sebagai dana pensiun. Pas lu udah nggak kerja nanti, at least lu udah ketabung misalnya 3M, 5M, 10M, lu nggak ngebebanin anak lu. Walaupun kalau misalnya orang-orang yang pegang nilai agama di sini ya, kayak nggak bisa, anak tuh harus kontribusi, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau lu mengekspektasi dan lu memang nggak bisa hidup tanpa anak lu harus punya mindset, lihat nih, anak lu tuh dia mau berkembang, dia mau growing gitu loh. Dan liabilitas yang lu tanam ke dia, itu tuh jadi lost opportunity untuk dia harusnya bisa ngelakuin hal lain. Itu yang takutnya jadi lingkaran setan lagi lah di generational to generational wealth gitu. Nah, makanya mereka pada stuck di tengah-tengah itu pada kan. stuck di situ. Nah, kok tahu nggak ada sebuah term yang namanya poverty penalty. Dimana ini kelas middle class itu benar-benar stuck gitu kan di tengah-tengah, dan akhirnya membuat mereka itu mendapatkan banyak kekurangan dibandingkan kalau yang orang yang lebih kaya sebenarnya. Iya, sesimpel kalau lu makin miskin, harga-harga makin mahal. Lu makin kaya, harga-harga makin murah. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kalau di ilmu bisnis itu namanya economics of scale. Misalnya lu pesen lah ke supplier kan. Kalau misalnya lu cuma pesan 10, harganya 10 juta lah. Tapi kalau lu pesannya 100.000, lu mungkin bisa dapat harga 4 juta. Itu konsep berlaku juga di dunia finance. Semakin lu gede asetnya, semakin lu kayak punya akses ke financial instrument yang lain, harga itu semakin murah. Konglo, misalnya kalau pinjaman ke bank, kalau misalnya sekali 1T, 2T, mereka rate-nya jauh lebih murah dibanding kita minjem ya mungkin belasan persen gitu. Betul sih. Jadi itu tuh, ya itu dilemanya. Semakin miskin harga makin mahal. Kalau harga makin mahal, lu semakin susah untuk kaya. Gitu. Betul sih. Jadi untuk keluar dari lingkaran setan itu lu harus investasi. Nggak investasi dong. Apa? Download peluang. Betul. Ya kan? Betul. Sama lu harus upskilling terus, naikin your active income terus lah. Belajar terus, investasi ke ilmu lu terus gitu. Ya ini yang gue believe ya. Kalau misalnya lu punya uang spare dan lu cuma punya uang segitu, kalau disuruh pilih investasi ke diri sendiri atau investasi di instrumen investasi, misalnya kayak peluang, mendingan investasi di diri sendiri. Kenapa? Soalnya pas lu investasi ke diri sendiri, lu belajar misalnya tentang US stocks dan lain-lain. The next time lu invest di peluang, lu bakal bisa jauh lebih cuan. Betul. Daripada lu belajar langsung di market. Kalau menurut gua kayak gitu. Terlalu banyak harga yang harus dibayar kalau kita harus melalui pengalaman, kegagalan dan lain sebagainya. Terus peluang kan juga ada peluang plus. Kalau misalnya lu ada taruh 100 juta gitu misalnya, kalau nggak salah ya, lu bisa dapat akses ke grup-grup dan lain-lain gitu. Lu bisa ikut belajar di sana. Gitu. Ini aku mau kita lagi bahas peluang nih, US stocks nih. Bisa nggak ceritain lebih detail tentang peluang kedepannya tentang US stocks? Mungkin ada stok favorit di US-nya atau apa yang mau di-spill atau apa gitu-gitu. Gue jujur lagi paling suka banget sama Nvidia. Ini ya sektor yang sifatnya nggak jargon. Menurut gue itu bakal win the market. Tapi sekarang udah tinggi banget gak sih? Menurut gue overvalued. Menurut gue itu agak bubble.
gitu loh. Jadi tunggu Tapi- dia agak turun dikit dulu baru kita masuk lagi ya. Tapi fundamental gue dengan investing di US stocks ya. Kenapa kayak dari dulu gue kayak DCA Apple terus, gue DCA Nvidia kemarin, Tuh, Warren Buffett barusan Microsoft. jual setengah dari Apple Nah itu. benar, gue juga dijual. Oh, udah ikutin dia. Jual. Nah, yang interesting kayak gini. Gue invest di US stocks biar gue selalu terdorong untuk belajar tentang market global. Itu penting. Tapi so far ya, kalau lu invest Tesla misalnya dari kayak 3 tahun lalu gitu, misalnya 4 tahun lalu, invest di Microsoft, Google, Facebook pas mereka ancur-ancurnya kemarin ya. Ada at one point 1 tahun year to date itu cuma berapa bulan itu mereka naik 100% lebih gitu misalnya. Kayak itu menarik banget gitu loh. Dan enaknya gini, US market dibanding market Indonesia, IHSG itu very inefficient. Innovation itu maksudnya kayak semuanya mainan bandar saham gitu. Sangat liquidity-nya sangat rendah di mana harga saham tuh bisa dimanipulasi dengan lu cuma beli 10 M langsung pung naik gitu. Misalnya US nggak bisa. Jadi in a way ngasah lu untuk kayak bener-bener ngelihat market apa adanya, lu pelajarin apakah fundamental perusahaannya oke dan lain-lain. Tapi kalau gua invest di US itu buat pancingan buat gua belajar. Plus gua emang lihat sektor-sektor yang menurut gua menarik untuk gua pelajarin bahkan untuk bisnis gua sendiri ke depannya gitu. Makanya kalau gue basic-basic, gue nggak yang aneh-aneh. Gue kayak selalu taruh di Microsoft, Google, Apple, Nvidia, Tesla gitu. Just to make sure I keep tabs sama perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Oke, Kok aku kepo banget sih sekarang. Dari jenis investasi kan pasti Koko diversifikasi di banyak jenis nih. Nah. Bisa spill gak, maksudnya porsinya masing-masing yang paling gede sekarang di mana? Di stok kah mungkin, di kripto berapa persen? Untuk sekedar basicnya aja nih. Ya, di kripto 1 T. Oh, enggak, maksudnya enggak ya? persenannya, bukan iya. Gua kayak kripto reksadana itu dia sama saham US itu 1 to 3-nya. Oh. 1 to 3-nya. Kripto reksadana sama saham US. Reksadana pasar uang. Kemarin saham akhirnya gue pindahin di pasar uang. Gitu. Tapi kalau gua reksadana itu yang cuma 7-8% setahun gak sih kok? Oh iya, benar. Yang itu kan? Iya, iya. Kan Kita banyak orang bilang itu inflasi lebih tinggi dari itu kan? Kebalik. US di atas reksadana. Oh, oke. Emas juga ada di GIL. Emas juga ada. Emas sekarang udah 1,5 ya? Lupa gue harga. Emas gue nggak perhatiin. Fisik atau forex nih? Fisik ada, online ada. Oh, iya. Tapi kalau gue mainannya sejujur nggak banyak di public market. Gue mainnya di private market. Maksudnya gimana private market? Private market tuh kayak misalnya ada perusahaan nih, ya kan? Oh, kok invest di bisnisnya itu? Iya. Benar. Gue kebanyakan di sana. Menarik banget. Karena kan sekarang gue lagi konsolidasi semua perusahaan. Ada sekitar 21 inisiatif yang kedepannya kalau jadi semua itu 21 perusahaan baru. Masing-masing kan misalnya gue cipin 1M misalnya gitu untuk startup capital. Ada beberapa yang lagi bagus butuh inject tambahan misalnya 3-5M gitu misalnya. Kemarin misalnya Resto di Dims, itu kan gue juga taruh berapa M gitu misalnya. Ya gue lebih suka di sana. Kenapa? Soalnya itu hal-hal yang gue bisa influence dan bisa kontrol juga, bisa kelihatan kontrol fisiknya juga. Benar, bisa kontrol. Sedangkan kalau misalnya, tapi gini, apa yang gue punya itu privilege gue, nggak bisa diikutin sama orang lain. Betul. Kalau misalnya lu nggak di market itu dan lu nggak dalamin secara operasional, lu nggak punya ekosistem buat lu bisa datengin analis, business development, kayak itu misalnya financial restructuring, dan kalau lu nggak punya itu ya lu nggak bisa main di field gue. Betul. Lu mainlah di public yang peluang. Betul. Aku mau minum dulu, haus. Buka peluang. Yang intinya harus diperhatiin ya, di Q4 sama Q1 2023, lo bakal lihat market volatility lumayan tinggi menurut gua. Karena ekonomi lagi nggak baik-baik aja. US lagi nggak baik-baik aja, globally nggak baik-baik aja, trade war-nya masih nggak baik-baik. Indonesia juga menurut gua lagi nggak baik-baik aja gitu. Gue punya prinsip kayak gini, don't catch a falling knife. Kalau misalnya pisau lagi jatuh, jangan coba ditangkap, tunggu dia nancep dulu aja gitu misalnya. Walau udah diambil orang lain nggak apa-apa gitu misalnya. Jadi ambil momen-momen ini buat lu kayak bener-bener belajar. Market mana yang paling cocok buat lu, instrumen apa yang paling cocok sama risk appetite lu gitu misalnya. Kalau things are lagi nggak baik-baik aja, itu bisa artinya 2 hal. Opportunity yang sangat amat bagus buat serok. Misalnya Bitcoin kemarin lu serok kan? Serok lo. Oh, mantep kan opportunity-nya kan? Mantep banget. Nah, kedua, ya ini waktu lu buat belajar nih, bangun pondasinya nih. Paling simpel, dipeluangkan 5.000. Taruh aja 5.000, taruh aja. Kayak tutup mata gitu misalnya. Karena kenapa? Finance is a habitual game, it's a psychological game. It's not a finance game, it's not a numbers game. Karena kebanyakan orang yang rugi atau untung dari finance itu dari psikologi. Either mereka ke cut loss lah, atau mereka kayak konsisten lah gitu. Betul. Anggapannya kayak dia naik, malah kita nggak mau jual, dia turun, malah kita nambah gitu loh. Ya, kalau fundamentalnya bagus. Iya. Gitu. Dan ya
cara yang paling safe untuk investasi sebenarnya DCA yang tadi itu ya kok. DCA aja. Jadi lu 5.000 pun taruh aja 5.000 tuh. setiap hari ya tapi ya. Nggak pasti setiap hari. Sesuai dengan kapasitas lu lah. Selama itu emang setiap hari uang dingin. salah mayoritas orang 5.000 setiap hari. Belum tentu. Kalau gajinya 2,5 juta gimana? Iya, bener juga. Iya kan? Intinya investasi tapi DCA aja lah ya. DCA aja itu paling basic. Berarti gitu. tentuin satu tanggal. Bodoh amat, nggak usah pelajari gimana naik turunnya. Konsisten aja. Iya, pakai Kuncinya uang yang lu bisa hilang. Kenapa? Soalnya pas lu udah skin in the game, lu jadi otak manusia itu kan ada dua ya, ancient brain sama mastery brain. Mastery brain itu satu otak yang susah untuk kita aktivasi. Kenapa? Soalnya itu butuh kita secara conscious ngelakuin sesuatu untuk aktivasi otak itu. Salah satunya adalah kalau misalnya kita taruh uang sekecil apapun, kalau bisa 1.000 lah, 5.000 itu kayak nge-trigger. Oke, gue mau coba belajar deh, gitu. Gue mau coba dalemin deh, gitu misalnya. Tapi again, investasi itu kan di level 3-nya dari piramida keuangan. Kalau cash flow lu nggak beres, beresin dulu. Hutang misal belum beres, beresin dulu. Gitu loh. Protection, dana darurat, sama asuransi. Kalau belum beres, beresin dulu. Gitu. Dana darurat masih penting nggak sampai sekarang? Masih dong. Apalagi kemarin aku udah denger katanya dana daruratnya udah di kripto sekarang. Kata siapa? Ada. Kata siapa? Kalau tadi spill di sini dong, nggak usah mancing-mancing. Kan aku hostnya. Kan mau disensor. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jadi deh. Nggak usah jadi bahas dana darurat. Apa dana daruratnya yang warna McLaren-nya ini ya? Hah? Nggak ngomongin ke sana. Nggak tahu. Gini, intinya orang-orang yang bisa ngomong sesuatu dengan secara enak, itu tuh mesti lihat kondisinya dia juga. Karena kalau lu ngomong ke massive platform yang lu punya banyak follower, lu harus lihat orang yang misalnya gajinya 500.000, misalnya desa terpencil dia denger itu, dia salah ngerti nggak? Salah ngerti dong. Ya benar tuh dia, ya udah nggak apa-apa di celengan yang ada burung-burung itu, lu masukin, lu taruh itu sebagai dana darurat. Jadi lu harus bertanggung jawab. Kayak kata-katanya Uncle Ben di Spider-Man, with great power comes great responsibility. Nggak bisa semena-mena ngomong. Gitu. Oke. McLaren lu apa? Nggak ada. Oh nggak, gue juga nggak ada. Gue miskin. Gimana lagi? Ya cuman itulah, maksudnya gara-gara McLaren inilah yang membuat orang-orang sekarang melihat sosmed itu yang kayak, wah kok di umur yang muda itu mereka udah pada sukses ya. Akhirnya tercipta lah mindset-mindset yang salah, pengen cepet kaya, yaitu akhirnya judol. Makanya gue nggak setuju, gue nggak senilai gitu. Nilai-nilai yang harus dipegang, yang kuat, pas lu ngomong sesuatu dan lu punya audiens segede itu, lu harus tanggung jawab. Kalau lu kerasa kayak ada orang di pinggiran bisa denger itu terus dia bikin financial decision salah, dan lu bodo amat, artinya lu nggak punya jiwa kemanusiaan. Lu harus punya responsibility itu. Apalagi lu punya platform, lu nggak bisa semena-mena ngomong gitu. Itu yang gue pelajarin pas gue viral 2023 itu. Itu benar-benar satu video yang gue ngerasa anjir kalau gue sembarang ngomong. Ini keputusan finansial orang seluruh Indonesia tuh bisa ke impact. Jadi when you have power, lu harus punya responsibility yang bagus. Responsibility bagus apa? Download peluang. Betul, setuju banget sih. Nah, tapi maksudnya kasihlah saran-saran kepada bukan cuma ke konten kreatornya, tapi ke penonton ini yang maksudnya kalau menonton sosmed ini gimana gitu loh. Ya intinya pertama, never stop learning. Itu penting banget. Karena di dunia yang cepat berubah sekarang, apalagi lu bakal bersaing di dunia AI, software, lu IoT dan lain-lain, industri 4.0, 5.0 sekarang itu misalnya. Lu kalau ngerasa lu udah pintar, lu udah you're done for. Lu udah nggak bakal bisa ngejar perkembangan ekonomi dari segi pekerjaan dan income yang lu ciptain. Dan be aware juga bahwa negara kita sekarang lagi nggak baik-baik aja. Inflasi dan lain-lain itu tuh nggak bakal bisa dikejar dari kenaikan gaji kita. Impossible. Jadi kita harus bisa gunain semua instrumen yang ada untuk kita bisa kejar inflasi itu. Dan salah satu cara yang paling proven adalah lewat investasi. Betul. Ya kan? Nah itu penting. Jadi kalau menurutku investasi itu wajib. Setuju nggak kok? Kalau yang kayak itu, menurut semua orang ya, wajib investasi. Menurut gua semua orang wajib investasi. Terlepas dari investasi misalnya mau ke bisnis kemana, tapi wajib dulu kan standarnya seperti itu. Wajib. Ini kan kata-katanya Sri Mulyani ya. Kayak apa bedanya orang Indonesia sama orang luar, sama orang Barat gitu. Indonesia tuh orangnya kerja keras banget, lu bayangin ya. Dari pagi sampai pagi. Betul. Gitu misalnya gitu-gituan. Tapi orang luar itu kerjanya pinter. They make money work for them. Ya. Indonesia kita work for money. Kebanyakan tuh masih mindsetnya kayak gitu. Kayak udah gue kerja keras, gue ngekuli, gue hustle culture gitu misalnya. Tapi kok nggak kebeli-beli McLaren-nya gitu kan, bingung kan? Nah karena kita tuh nggak beda sama mindset luar. Mindset luar tuh money works for them. Iya. Nah itu yang harus pelan-pelan gitu. Apalagi tadi gue baru dikasih tahu kan, financial literacy Indonesia tuh lebih rendah daripada Myanmar ya kalau salah ya. Ya kan? Myanmar sama apa tadi ya? Bentar, ada di catatanku nih harusnya. Ya itu dulu lah intinya. Ya. Ya itu saran paling basic lah. Karena kalau tips untuk investasi deh, untuk orang yang baru mau mulai gitu, apakah langsung harus 50-50 kayak misalnya di Bitcoin 50, karena kan Bitcoin kalau diproyeksi sama MicroStrategy atau apa itu bisa sampai gede banget ke depannya, atau gimana startnya gimana? Lu nggak bisa kasih saran investasi ke orang plek-plekan gitu misalnya. Lu mau misalnya cash flow 50-30-20 itu udah semuanya nggak berlaku. Ujung-ujungnya
Pondasi dari financial planning adalah lu ngerti apa yang situasi lu sama apa preferensi lu. Misalnya kalau kita ngomong tentang instrumen investasi ya, lu harus tahu risk appetite lu dulu. Kalau misalnya lu emang tipenya suka YOLO dan lu punya banyak uang dingin dan lain-lain, ya udah lu boleh masukin banyak ke Bitcoin gitu misalnya. Tapi kalau lu yang dikit-dikit uangnya turun dan lu deg-degan, lu jadi kerjanya nggak maksimal gitu, lu jangan taruh di sana, lu taruh di reksadana, lu taruh di emas gitu misalnya. Kalau misalnya lu balance, gue kehilangan bisa, itu namanya ya udah, itu namanya portfolio diversification-nya. Ada yang boleh yang beresiko, ada yang boleh yang aman gitu loh. Karena balik lagi menurutku investasi itu nggak bisa membuat seseorang menjadi kaya kan kok. Maksudnya yang tujuan utamanya pasti dari dari aktif income-nya dulu yang ditaruh di sana. Nah, gue disagree. Oh, gimana? Investasi bisa bikin orang kaya. Maksudnya dari full time trading gitu-gitu ya? Atau gimana? Enggak, compounding interest aja. Tapi kalau gimana dia mau suntik duit masuk kalau dia nggak ada pekerjaan aktifnya yang dari ya bisnisnya tetap gitu. Pekerjaan aktifnya tetap penting kan, balik lagi kayak piramida keuangan kan. Investasi itu layer 3. Kepentingannya itu ada di layer 3. Kalau lu layer 1, layer 2-nya nggak lu penuhin dulu. Yang pertama kan cash flow. Pemasukan sama pengeluaran. Kalau misalnya pemasukan lu masih lebih gede dari pengeluaran, lu nggak usah mikir investasi. Lu beresin dulu cash flow lu. Cari duit, upskilling, reskilling, apa lu pelajarin, lu cari opportunity sampai pengeluaran lu, pemasukan lu lebih tinggi daripada pengeluaran lu. Gitu. Pas lu udah di sana, punya mindset sisihkan bukan sisakan. Protect yourself dulu. Kalau lu ngerasa kayak semuanya bakal baik-baik aja selamanya, artinya lu naif gitu loh. Lu harus siap di segala badai yang bakal datang. Kalau misalnya tiba-tiba lu dipecat, tiba-tiba lu income-nya drastis turun, lu kehilangan duit dari mana gitu. Lu tau gak kenapa konsep dana darurat tuh 3 kali pengeluaran atau sekarang 6 kali pengeluaran bulanan? Bukan 12 ya? 12 lebih bagus lagi gitu. Kalau sekarang makin uncertain, makin ekonominya lagi kita nggak yakin, makin panjang. Tau gak kenapa 3, 6, 12 itu? Kenapa? Karena basically lagi ini, pas lu kehilangan pekerjaan lu atau kehilangan income lu butuh waktu berapa bulan sih untuk dapat pekerjaan baru. Ya. Itu tujuannya dana darurat. Iya. Gitu. Kalau lu selamanya mikir kayak lu pekerjaannya nggak bakal dipecat dan lain-lain, look at the news sekarang. Mau di Indonesia, di global. And sometimes company PHK tuh bukan gara-gara mereka karyawannya jelek. Bukan gara-gara misalnya mereka lagi burning. Bukan. Company ngelakuin PHK kadang-kadang untuk antisipasi what's gonna happen next. JP Morgan baru keluarin analisa. Kemungkinan US resesi itu naik by 35% sekarang di 2024. Sebenarnya yang gue ngomongin di video 2023 itu sebenarnya nggak salah, tapi telat. Nah dan itu akan berlanjut sampai kapan? Menurut gue sih bakal lanjut. Even kalau dari VC sama PE market ya, menurut gue 5 tahun minimal sampai mereka benar-benar recover. Jadi bakal sakit banget ya dunia ini beberapa saat lagi ekonomi. Tapi gue nggak boleh pesimis terus kata orang. Ya. Kita harus punya harapan. Karena gini, even di market yang lagi tidak baik-baik aja, selalu ada opportunity. Betul. Selalu ada opportunity. Misalnya di salah satu lini bisnis gue kan ada consulting. Iya. Bisnis kan lagi turun semua kan. Gue jadi punya banyak pasien dong. Bagus dong. Gue restrukturisasi gitu. Organizational managementnya gue ganti. Bisnis modelnya gue lean down gitu kan. Gue malah happy karena gue jadi dapat banyak pasien gitu loh. Nah, jadi semua tuh ada peluangnya. Betul. Ya gitu. Pokoknya kita harus pintar-pintar melihat peluang lah ya. Pintar-pintar mencari, melihat peluang. Iya, apalagi kalau di download lebih bagus lagi sebenarnya. Lebih bagus lagi, benar. Ya jadi tadi aku mau menyambung edukasi di Indonesia itu keuangan ternyata lebih maju dari Myanmar, Malaysia dan Singapura kok. Itu yang tadi datanya itu kurang lebih seperti itu. Berarti untuk keluar dari lingkaran yang tadi aku udah sebut, yang kita udah bahas dari awal, mulai dari mereka gajinya udah kecil, kemudian dia pindah ke pinjaman, ya kan, pinjaman dipakai buat judol, akhirnya finansialnya hancur, mental health muter-muter gitu, salah satunya lewat investasi. Iya, intinya kalau misalnya ada lingkaran setan, intinya lu nggak usah mikir kayak semuanya harus diberesin, tapi satu chainnya dulu dipatahin. Betul. Satu aja. Kalau misalnya dia udah pinjol, judol dulu deh. Misalnya, kalau udah itu beres, pinjolnya deh. Gitu. Kalau misalnya udah beres, diisi investasi deh gitu. Karena lu nggak bisa expect orang kayak 180 derajat beres. Satu rantainya tuh harus dipatahin terus gitu. Kayak kemarin, yang Senin kemarin, Bitcoin sempat drop sampai 49.000, itu orang panik banget. Mulai dari benar. Ada news-news yang nge-FUD ya kan, buat orang panik selling, ngejual. Nah, tapi di momen itu sebenarnya aku beli kok. Agak banyak di momen yang udah down itu. Nah, sekarang udah recover lagi kan. Nah, di situ aku udah untung berapa persen tuh kan, lumayan. Nah, tapi gimana untuk orang-orang yang maksudnya dengan melihat sosmed itu ada news yang satu suruh beli, satu suruh jual, dengan simpang siur sosmed kayak gini, orang-orang ini harus ngapain kok? Cara menyikapinya? Mereka harus punya prinsipnya sendiri, namanya kan your own research kan. Kalau misalnya keputusan finansial lu masih di-influence sama eksternal, artinya lu belum siap masuk ke yang asetnya terlalu beresiko. I see. Gitu.
kalau lu emang dari awal ngelakuin investasi, kan gini, lu pas investasi, lu harus punya tujuan investasi. Kenapa lu mau investasi ini? Let's say untuk long term, 30 tahun. Kalau misalnya untuk 30 tahun, gue selalu taruh duit dingin terus, DCA terus gitu misalnya. Nggak peduli lah harganya berapa, gue beli terus setiap bulan gitu. Nah, kalau lu udah clear sama tujuan investasi lu, terus kemudian naik, kemudian turun, lu beli terus. Tiba-tiba lu ke-influence di sosial media gitu loh. Oh, lu cut loss semuanya, malah naik gitu loh. Artinya lu nggak stay terus sama tujuan investasi lu. Dan artinya itu tanda-tanda lu harus nggak follow orang yang meng-influence lu itu. Lu harus sudah mulai take control lah sama financial decision lu gitu. Tapi kalau ada yang bilang, oh ya beli, tahu-tahu turun, nggak pernah bangkit lagi. Jangan ikutin orang. Lu harus punya your own knowledge, your own research, your own decision. Yang pencet tombol tuh lu nggak bisa salahin orang lain kalau misalnya lu yang rugi. Tapi kalau misalnya orang itu menginfluence lu dengan cara-cara misalnya flexing atau apa gitu-gituan, ya itu karmanya dia lah. Lu nggak usah mikirin lah gitu. Intinya lu harus punya pendirian lu sendiri. Intinya lah. Duit kita yang harus duit kita yang tanggung jawab. Sama itu kan. Paling basic kayak gitulah. Oke sih. Dari tadi maksudnya aku udah ngelihat, maksudnya pembicaraan kita ini udah hampir selesai juga sih kok, karena udah baik banget. Oh iya, udah hampir selesai ya? Iya. Kita belum bahas apa? Udah. Jangan. Itu kalau kita sambung di podcast sama Chris aja ya kok. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa kesimpulanku sendiri nih kok, bahwa yang aku lihat orang-orang Indonesia itu kebanyakan apa ya, gara-gara ngeliat sosmed itu sih, jadi mindset mereka tuh jadi salah. Pokoknya ngeliat orang lain itu udah pakai jam mahal, walaupun belum tentu asli ya. Aku banyak banget menemukan juga sekarang, wah KW itu mirip banget, plek. Bahkan aku nggak bisa bedain antara yang asli sama yang palsu. Dan kita ngeliat itu kayak, wah jadi kepengen. Akhirnya ngutang untuk hidup-hidup yang berfoya-foya. Pokoknya harus setiap minggu di kafe-kafe foto-foto biar terlihat eksis, biar terlihat mengikuti. Sebenarnya buat apa sih juga kayak gitu-gitu kan yang di dalam pikiran itu kan. Iya. Intinya kita settle aja gitu loh. Mau dia punya mobil sport, kita enggak, ya udah. Yang penting kita bersyukur sama hidup sekarang. Nggak perlu kalau beli McLaren gitu, menurut gua nggak perlu sih. Jadi tingkat kesuksesan orang nggak bisa diukur dari McLaren kok? Nggak bisa lah. Dari mana berarti? Kalau misalnya lu ukur diri lu dari hal-hal materialistik ya, misalnya kayak lu cuma jadi hamba cuan ya, misalnya kayak gini. Oh, lu punya 1T, gue punya 5T kok. Berarti lu lebih rendah daripada gue. Iya nggak? Enggak dong. Iya enggak. Manusia dinilai dari apa yang dibawa ke society. Betul. Benar kan? Impact-nya. Nilai-nilai yang lu pegang gitu loh. Apa yang lu benar-benar lu bertanggung jawabkan dari semua yang lu lakuin untuk membantu orang lain. Kalau itu prinsip gue. Kayak misalnya ini ada satu orang nih OB, tapi dia tulus banget setiap hari bersihin itu masjid, bersihin itu gereja gitu misalnya. Lu ngerasa lu lebih hebat dari dia karena duit lu lebih gede? Enggak. Dia lebih hebat menurut gua. Jadi itu nilai-nilai yang harus anak muda tuh lebih paham. Ini it's not about gua punya duit berapa, gua bisa beli apapun, enggak. Bahwa nilai lebih tinggi daripada duit. Oh, pasti. That's how people should treat people. Dan itu yang kurang di negara ini. Betul. Ya, mindsetnya dulu yang harus di-fix bahwa memang ada proses untuk menuju kesuksesan, gak ada yang instan. Benar. Kemudian kita berusaha untuk mencari passive income misalnya. Ya kan, jadi jangan cuma yang tadi yang udah dibahas sama Koreman, jangan cuma berfokus pada satu pekerjaan itu saja, tapi berusaha untuk mencari pekerjaan bahkan sampai ke luar negeri. Iya. Ya kan? Dan karena investasi. Again, di era globalisasi sekarang, mau nggak mau kita harus aware what's going out there. Jadi kalau misalnya kita ngomong kenapa invest di saham US gitu misalnya. Kalau misalnya lu nggak taruh duit di saham US, lu nggak ngerasa portfolio lu tuh turun ya kan, lu nggak bakal cari tahu itu kenapa. Lu nggak bakal tahu itu alasannya karena Bank of Japan itu naikin interest rate karena yen terhadap nilai tukar ke USD-nya itu udah melemah banget. Dan Jepang selama ini itu selalu dilihat sebagai negara yang uangnya tuh paling murah. Seluruh negara di dunia itu minjem ke Jepang, ke yen, karena mereka rate-nya paling murah. Gitu. Bahkan negative interest. Jadi pas mereka tiba-tiba naikin rate-nya, banyak banget orang yang ngutang ke yen itu plus penguatan yen, liquidated semua, margin call. Jadi mau nggak mau mereka harus jual saham mereka harus jual position mereka. Alhasil saham US jadi drop. Lo harus ngerti sekarang kayak gitu. Udah bukan cuma lihat dari market Indo doang. That's why kayak kalau dulu misalnya orang bilang, oh beli saham US nggak nasionalis, enggak, you're looking out for yourself. Karena Indonesia sekarang di arah globalisasi gitu misalnya. Oh, orang Pak Presiden kita aja ngutang berapa T gitu misalnya untuk infrastruktur ke China gitu misalnya. Kita harus aware. Iya. Pokoknya ujung-ujungnya investasi lah ya. Nggak, salah. Ujung-ujungnya apa? Download peluang. Oh iya betul. Kan peluang itu buat investasi. Oh iya benar. Tapi intinya rule nomor 1, never lose your money ya. Never you lose your money. Jangan sampai benar-benar kita ngeliat orang FOMO, itu paling bahaya main banget. Main cut loss gitu-gituan enggak ya. Kalau lu udah punya investing principle lu sendiri, pasti lu nggak bakal influence kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi ya, itu kan first rule investing. First rule of making money kan is never lose money. Betul. Mikirnya tuh jauh ke depan. Jangan seolah-olah kayak hidupnya tuh cuma buat hari ini doang. Benar. Kok last question dari aku ya.
turning point di dalam hidupnya Koreemon ini apa sih yang membuat akhirnya Koko menjadi orang yang suka investasi sekarang dan benar-benar difokusin nih di financial? Jadi waktu itu gue lumayan sedih. Tiba-tiba ada orang random nanya gue, McLaren lu apa bos? Kan gue belum punya kan? Iya. Bercanda. Jadi jujur kalau misalnya financial literacy itu mulainya dari ternak uang. Lu bayangin ya, orang seumur gue waktu itu di sekitar 25, 26 gitu loh, bisnis sudah ada, udah punya active income, tapi gue aja nggak ngerti investasi. Gue nggak ngerti personal finance dan lain-lain. Makanya itu jadi ketertarikan gue waktu akhirnya buat ngebangun ternak uang waktu itu. Dan gue literally belajarnya dari sana gitu. Kenapa itu jadi personal mission buat gue tetap ngomongin tentang finance? Karena lu bayangin ya, orang yang kayak exposed to digitally kayak gue gitu, tinggal di metropolitan, udah punya uang gitu misalnya, gue aja nggak ngerti gimana orang-orang lain gitu loh. It becomes a social responsibility gitu loh kalau soal finance. Tapi di satu sisi lagi, finance, investing, itu tuh nggak bakal lepas dari apapun yang lu lakuin di seumur hidup lo. Especially kalau lu sebagai entrepreneur. Entrepreneur itu turning point hidup gue pertama kali lah. Jadi kayak dulu gue dibully, gue kayak orangnya kupu-kupu, gue gak punya ambisi dan lain-lain. Somehow hidup membawa gue ke arah entrepreneurship. Dan pertama kali pas gue punya bisnis gue sendiri, walaupun gue gaji diri gue sendiri cuma 3 juta waktu itu, gue ngerasa bangga banget. I have something yang ini punya gue sendiri dan gue bisa kontrol. Akhirnya gue pengen extend itu ke orang lain, gue selalu ngajarin orang with entrepreneurship dan lain-lain gitu loh di sana. Dan ternyata finance, investing itu sangat kepake bahkan di lu pas lu ngejalanin bisnis. Pas lu financial planning, financial modeling, financial structuring, pas lu kayak ada beberapa klien gue lagi ngurus, mereka lagi M&A, merger and acquisition gitu, valuation dan lain-lain gitu. Itu skill-skill yang sebenarnya lu pakai buat investasi publik, tapi ternyata kepake juga di private sector gitu loh. Kemarin ada perusahaan Jepang mau akuisisi dari ada perusahaan lokal lumayan gede, omsetnya sekitar 1,2 T, 1,3 T gitu misalnya. Oke, gimana cara kita financial, bahasa kotornya engineering lah gitu misalnya. Dari laporan keuangannya, gue lihat balance sheet, income statement, sama cash flow statement. Itu biasanya nih ada bolong-bolongnya kalau dari balance sheet nih. Kayak, wih asetnya gede gitu, tapi di-inflate dari segi inventory. Inventory itu selalu celah untuk orang bisa nge-inflate balance sheet-nya dia. Nah kayak gitu tuh kan bener-bener financial skill banget kan. Apalagi lu restructuring soal shareholder structure gitu misalnya. Lu tahu nggak kalau misalnya lu mau nge-veto satu decision dari sebuah perusahaan, baiknya lu punya 67% gitu misalnya. Nah gitu-gituan loh. Nah ini kan juga skill-skill yang kita belajar dari public sector gitu. Kalau kita mau ngebaca laporan keuangan, kayak PUBEX-nya, atau kita baca tentang executive summary-nya gitu misalnya tentang NVIDIA lagi ngapain gitu. Ternyata itu semua itu interconnected. Kita tuh nggak bakal lepas dari yang namanya financial literacy. Mau untuk personal, mau untuk bisnis, mau untuk investasi gitu. Jadi ya turning point-nya itu. Dan sekarang udah bukan cuma social responsibility, karena gue ngerasa masa gue aja nggak ngerti apalagi orang lain. Tapi itu udah basically jadi professional job gue. Tapi memang gue spesialisasinya di private sector. Kayak gue lihat laporan keuangan bisnis private itu udah banyak banget gitu loh. Gue sampai tahu ini orang mau coba kadalin gue dengan balance sheet-nya dia nge-inflate gitu misalnya. Income statement bagus tapi receivable-nya dimasukin semua di depan gitu misalnya. Kayak gitu kan harus paham, atau enggak gue bakal dikadalin. Tahu-tahu gue invest di bisnis, tahu-tahu bisnisnya anjlok gitu. Ya itulah turning point gue di finance. Luar biasa, luar biasa. Ya. Tau nggak yang lebih penting apa? Apa tuh? Subscribe, pencet loncengnya tuh, like, share, follow. Menurut kalian, ini pertanyaan dari gue ya. Nah, apa nih? Apa kabar Indonesia sekarang? Komen di bawah. Oke. Jadi jangan lupa pencet tombol loncengnya biar setiap ada video baru dari Peluang kalian bisa dapatkan juga, biar nggak ketinggalan podcast-podcast yang seperti ini yang keren banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.